Ketemu lagi dengan saya Lutfi Starsen Audio Work. Hari ini kita kedatangan Suzuki R3 generasi pertama. Suzuki R3 generasi pertama datang ke sini dengan keluhan suara ban atau road noise-nya benar-benar kerasa banget di dalam kabin. Habis itu suara dari sekitar benar-benar tembus banget. Padahal kaca sudah ditutup rapat, tapi masih benar-benar kerasa. Gak masalah, kita punya solusinya, kita punya racikannya. Kita bakalan bikin R3 ini jadi bakalan lebih maknyus dengan cara kita mau ngasih peredam di 5 pintu, lantai full, kolong depan, sekaligus deck belakang. Selain peredam, R3 ini juga sekalian mau upgrade audionya yang benar-benar simple tapi bassnya empuk dan benar-benar tidak ada perubahan speaker sama sekali. Jadi kita mau suntik prosesor dari Kodiaq 6 channel, terus kita mau tambahkan subwoofer kolong 10 in dengan tujuan kita mau bikin bener-bener OM look tanpa ada penggantian speaker sama sekali, tapi kita mau bikin suaranya jadi bener-bener jauh lebih meningkat, jauh lebih maknyus. Jadi yang dimaksud dari OM look itu adalah nanti prosesor dan subwoofer kolong ini posisi penempatannya ada di bawah bangku driver dan di bawah bangku penumpang depan kiri. Jadi bagasi tetap benar-benar kosong, space-nya tetap aman, kaki pun untuk penumpang bagian tengah juga tetap aman, tapi suara di dalam kabin jadi jauh lebih meningkat. Jadi bahan yang kita gunakan di Suzuki R3 ini sebagai dasarnya full kita menggunakan rubber batil dari Extreme Pro. Ini adalah murni rubber batil. Ini saya kupas sedikit ya. Tuh, molor banget kan? Habis itu di bagian pintu kita finishing dengan peredam foam dari Jacaranda. Di bagian lantai kita finishing dengan peredam foam rebonded. Dan di tengah-tengahnya, di dekat jok tengah, kita finishing dengan peredam flat foam. Sementara di bagian depan, untuk bagian kolong dan di bagian balik dashboard, kita finishing dengan peredam foam rebonded. Suzuki R3 bagian sebelah sini ngalengnya bener-bener tuh, cuma pakai tangan. Bener-bener kerasa banget, tapi nanti di akhir video kalian bakalan lihat gimana perubahannya yang bener-bener kaleng bakalan jadi jauh lebih padat. Terus di bagian pintu, yuk ikutin. Tutupan pintunya ini masih standar, kosongan, nggak ada peredam, masih kosong blong. Cuma pakai tangan dan pelan. Tuh, ngalengnya kerasa banget kan. Jadi sebenarnya kenapa R3 ini suaranya bener-bener tembus. Ini masih kosong, setelah kita buka door trimnya ada plastik sedikit kita lepas. Tangan saya masuk. Tangan saya di sini juga masuk. Ini langsung platnya. Jadi wajar aja kalau suaranya langsung tembus ke dalam kabin. Untuk di bagian pintu depan, kenapa suaranya kalau standar masih cukup kerasa ke dalam kabin? Ini masih kosong. Tuh, tangan saya masuk. Di sebelah sini tangan saya juga bisa masuk. Ini langsung plat luar, ini plat dalamnya. Nanti konfigurasinya kita mau bikin full 3 lapis. Plat luar, plat dalam. Dan plat dalam bukan sekedar nutup yang bolong-bolong, tapi full kita blok. Habis itu kita finishing dengan peredam foam di bagian door trimnya. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita sikat, kita gaspol. R3 ini sekarang posisi jam setengah 10 pagi, nanti kurang lebih jam
6 dan setengah 7 malam sudah siap serah terima kunci. Ini sebagai langkah awal, ada yang mengerjakan di bagian kolong depan, ada juga yang mengerjakan di bagian interior. Untuk bagian kolong depan R3, generasi awal tuh seperti ini. Ini belum selesai, ini lagi proses pengerjaan. Setelah kita kasih lem, kita cuci dulu kan, kita cuci bersih, semuanya udah bener-bener bersih, udah nggak ada kotoran. Kita kasih lem, habis itu mulai kita timpa dengan lapisan awal rubber batil, seperti ini. Ini masih lapisan pertama. Habis itu setelah ini di roll udah benar-benar kuat, bagian sini juga kita kasih dengan lapisan rubber batil. Tujuannya apa? Nanti ini yang akan menjadi tempat duduknya si peredam foam. Bagian sini setelah selesai kita timpa lagi dengan lapisan rubber batil. Begitu juga dengan rim plastik penutupnya yang juga sudah kita kasih lapisan rubber batil. Ini yang saya maksud tadi. Peredam pintu di bagian plat luar. Jadi sebelum kita masang ke plat dalam sini, plat luarnya kita kasih full lapisan rubber batil dulu. Kelihatan kan? Sudah benar-benar rapat banget sampai satu plat sisi luar sudah full dengan lapisan rubber batil. Baru setelah itu kita roll, setelah selesai baru kita lanjut ke plat dalam. Dan ini adalah contohnya plat dalam yang sudah kita kasih lapisan rubber batil. Jadi bukan sekedar bolong-bolong kita tutupin, tapi full block kita tutup, kita kasih lapisan rubber batil. Habis itu kita roll biar benar-benar dia lengketnya maksimal. Baru setelah itu di bagian door trimnya kita finishing dengan peredam foam. Jadinya di bagian kolong depan terpasangnya seperti ini. Ini sudah kita kasih 2 lapis. Bagian sini juga sudah kita finishing dengan peredam foam. Tinggal habis ini kita kasih cat hitam biar sopan banget. Nah, setelah kering kita pasang lagi trim plastiknya, kita kencangkan klipnya, dan kita pasang lagi rodanya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Dan untuk lapisan rubber batil terpasangnya seperti ini. Udah bener-bener rapat banget sampai ke bagian lambung sisi dalam, tepong belakang, lantai full sampai menuju ke baliknya dashboard. Dan untuk di bagian bawah dashboard sampai ke bagian balik dashboard sudah kita kasih 3 lapis rubber batil. Bagian sini juga sudah kita double rubber batilnya, jadi benar-benar maksimal dalam menahan suara ban. Oke, habis ini kita lanjut ke tahapan peredam foam. Dan jadinya setelah dikasih pewarna hitam seperti ini, udah benar-benar sopan banget kan. Nanti setelah catnya kering kita kembalikan semua ke posisi awal. Oke, peredam foam sudah berhasil kita pasang. Jadi mulai dari bagian belakang, lambungnya sudah rapet banget. Kita bungkus lagi dengan peredam foam sampai ke bagian tepong belakang.
Begitu juga dengan bagian lantai, full maju ke depan sampai dengan ke bagian baliknya dashboard. Ini saya liatin kalau peredam kita itu mentok sampai ke bagian balik dashboard. Ini kamera saya deketin. Tuh ya, kelihatan ya. Jadi bukan sampai bagian bawah, tapi kita mentok sampai ke bagian baliknya dashboard. Begitu juga dengan di sebelah sana. Kelihatan kan yang warna abu-abu itu adalah peredam foam kita. Jadi udah benar-benar rapet sampai ke bagian balik dashboard. Oke, habis ini kita kembalikan semua ke posisi awal sambil kita pasang perangkat audionya. Untuk kabel prosesornya, ini sudah kita bikin tipenya PNP atau plug and play. Jadi ini adalah kabel bawaan mobil yang warna biru ini soketnya. Ini sudah kita bikin model soket to soket menuju head unit Android dan menuju ke prosesor. Posisi penempatan perangkat audionya, jadi di bawah bangku driver adalah prosesor Kodia. Nanti di sini posisinya. Sementara di bawah bangku penumpang depan kiri adalah subwoofer kolongnya. Jadi benar-benar kita bagi rata biar kaki juga aman, space tetap dapat, suara juga jadi istimewa. Dan jadinya terpasangnya seperti ini. Jadi R3 ini datang ke sini kan sudah dengan head unit Android. Cuman frame-nya masih pakai frame asli yang model floating keluar. Ini kita gantikan dengan frame yang khusus untuk R3. Benar-benar rajin, rapi. Jadi udah nggak ada model floating, dia modelnya menyatu. Untuk di bagian door trim terpasangnya foam pintu seperti ini. Ini udah benar-benar empuk banget. Nanti dia ketemu dengan lapisan rubber batil yang ada di plat pintu. Jadi sudah nggak ada lagi istilah ada suara-suara asing di bagian door trim. Oke, dalam waktu kurang lebih 2,5 jam berikutnya, kalian bisa lihat semua sudah berhasil kita pasang. Semua sudah kembali ke posisi awal. Dan suara platnya kayak gimana? Istimewa, padet banget. Rata loh, nggak cuma di bagian tengah. Tutupan pintunya. Saya tutup kencang. Saya tutup pelan. Di sini getarannya benar-benar berkurang banget. Sampai ke bagian pintu belakang sudah benar-benar padat banget. Sebelum kita masuk ke sesi cek sound, kalian mau saya liatin bagian dalamnya. Benar-benar presisi banget, utuh seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Nih ya, sambungan-sambungannya semua lurus. Karet-karet, dek-dek plastik semua lurus, nggak ada yang benggang ataupun mangap ataupun mengkap istilahnya. Jadi benar-benar rapih, rajin seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Dan joknya juga benar-benar aman, kuncinya nggak ada yang istilahnya miring, mencong atau apapun. Benar-benar lurus, lempeng, rajin. Oke, sekarang kita cek indikatornya apakah ada malfunction di mobil ini. Nih saya liatin lagi. Lihat garisnya, natnya ketemu banget padahal sudah full peredam, tetap bener-bener lurus di bagian sini. Tuh, lurus banget, presisi banget, nggak ada yang mangap sama sekali. Oke, sekarang kita cek indikator di R3 ini. Ini saya liatin posisi penempatan prosesor di bawah bangku driver, rajin kan? Terus subwoofer kolong di bawah bangku depan kiri, bener-bener rajin, minimalis banget. Sekalian saya mau jelasin, suka ada yang nanya, dikasih peredam kayak gitu gasnya nyantol apa enggak? Nih saya liatin, tuh aman banget bosku, dijamin. Pedal gas, pedal rem, kopling bener-bener aman. Untuk perkabelan yang ke aki, sekring kita pakainya AML, kabel juga sudah kita bikin bener-bener rajin. Kalau dilihat, orang nggak akan tahu ada audionya karena kabelnya tidak pating klewer, tidak istilahnya tidak berantakan kemana-mana, tapi benar-benar tertata, rapi dan rajin.
Oke, sekarang kita cek indikator di mobil ini normal atau enggak, ada malfunction apa enggak. Mantap banget. Merah ini adalah logo bukaan pintu karena semua pintu masih kebuka. Logo brake ini adalah logo handrem. Ini saya lepas handremnya. Semuanya normal. Sekarang kita cek lampu depan aman, fog lamp aman, sen kiri aman, sen kanan aman. Oke, sekarang kita masuk ke sesi cek sound. Gimana sih suara di R3 ini? Yuk dengerin bareng-bareng. Ini saya bukan ngada-ngada ya. Walaupun mobil ini tanpa tweeter, jadi spekernya hanya dari pintu dan speaker bawaan pabrik. Cuman vokal itu bener-bener di atas double din sini. Aneh banget kan? Ini nggak ada tweeternya. Nih loh, ini kosong. Di sini kosong, di sini kosong. Itu bener-bener nggak ada penambahan tweeter. Murni kita menggunakan speaker pintu, tambahin prosesor dan subwoofer kolong. Cuman bassnya seakan-akan dari atas double din, terus suara vokal, suara treble yang mestinya sebenarnya nggak ada karena nggak ada tweeternya. Tapi ini saya setel lagi, saya atur dari frekuensi prosesor, seakan-akan ada tweeternya dan di atas double din sini ngumpul suaranya. Bener-bener asik banget. Oke, sekarang audio sudah saya dengerin. Terus sekarang yuk kita coba tes jalan. Oke, sekarang kita lagi coba test drive di perumahan tempat kita biasa ngetes kerjaan kita. Kita di speed 40. Tuh, suara air aja. Saya ngantem genangan air. Irik banget dengerin suara aspalnya. Kita masuk ke aspal kasar. Maknyus banget. Kita di speed 40, aspal kasar ya. Ini bukan feeling ya. Jadi banyak yang ngomong pakai feeling, ini bukan feeling. Kamera nggak bisa bohong, bener-bener suara bannya lirih banget. Jadi bukan sekedar feeling, tapi suara ban yang tadi ketangkap kamera adalah bukti nyatanya. Bener-bener efektif banget R3 kalau setelah dikasih peredam. Suara ban jadi jauh lebih berkurang. Terus suara saat kita nerjang genangan air juga benar-benar berkurang banget. Masih ada, tapi sudah masuk dalam toleransi kuping. Jadi sudah tidak mengganggu kenyamanan kita dalam berkendara. Gimana, kalian suka dengar kita? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share video ini. Oh iya, untuk harganya, audio seperti ini dengan peredamnya habisnya di angka 10 juta rupiah. Pengerjaan 1 hari, jadi ditunggu aja bisa. Oke, saya Lutfi. See you next video. Ciao.